Al-Mulk ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat yang ke-9. Teman-teman silakan dilihat ayat yang ke-9. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakan mereka dan justru kami mengatakan Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya adalah seseorang yang berada di atas kekeliruan. Jadi ketika kemarin episodenya kan sekarang kita lagi nyambung nih teman-teman. Episodenya menyambung dari yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin itu yang lagi kita bahas, alam ya'tikum nadhir kullama ulqiya fiha, ketika mereka dilempar ke dalam api neraka, fauju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Lalu malaikat bertanya-tanya, loh kok kamu masuk sini sih? Kok kamu sampai bisa masuk ke dalam sini sih? Alam ya'tikum nadhir, memangnya belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang ngasih peringatan sama kamu? Nah, terus ayat inilah menjadi penjawabnya. Bahwasanya mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Udah datang kok, pemberi peringatan udah datang. Udah ada yang nasihatin, udah ada yang ngasih tahu, udah ada yang ngingetin, udah lewat viti-viti TikTok yang berseliweran di FYP tentang ajakan kebaikan. Udah lewat juga kok di reels Instagram tentang support system supaya kita makin dekat dan makin dekat lagi sama Allah. Udah datang kok, udah. Dia itu bilang sendiri, bala qad ja'ana nadhir. Ya, sudah datang. Fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Udah ada yang ngasih nasihat, tapi kami acuhkan mereka. Udah ada yang ngasih tahu, tapi kami nggak pedulikan mereka. Wa qulna, dan kami justru malah mengatakan, ma nazzalallahu min syai'. Nggak ada, nggak mungkin Allah nurunin yang kayak gitu. Kenapa mereka bicara nggak mungkin ini Allah nurunin kayak gini? Karena mereka sedang memperturutkan hawa nafsunya. Mereka sedang mempertuhankan apa yang ada di akal mereka. Mereka mempertuhankan diri mereka sendiri dengan segala hawa nafsu yang sedang menguasai diri mereka. Makanya sampai-sampai mereka mengatakan, wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum, sesungguhnya kamu itu illa fi dhalalim kabir, lagi berada pada kesesatan yang sangat besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, aduhai sekiranya dulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan yang datang. Nih baru menjadi kata kunci. Andaikan, sekiranya, seandainya, kalaulah. Kalimat yang paling menyedihkan tuh kalimat itu teman-teman. Kalimat yang paling menyedihkan yang ada di atas muka bumi itu kalimat tersebut. Kalimat yang paling menyedihkan yang pernah ada di atas muka bumi itu kalimat seandainya. Seandainya, kalaulah, andaikan, itu kalimat yang paling menyedihkan. Lau, kalaulah,
seandainya kunna adalah kita, adalah kami, nasma' benar-benar mau mendengar, atau na'kil benar-benar mau menggunakan akal, lalu dipakai akal itu untuk berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami nggak masuk ke dalam penghuni daripada neraka yang paling menakutkan ini. Nasma' au na'kil, coba dulu kami dengar, coba dulu kami mau mikir. Nasma'u au na'kil, coba dulu kami mau mempertimbangkan nasihat-nasihat kebaikan itu. Pasti kami nggak rugi kayak gini nih. Tapi sayang, 1000 sayang teman-teman, nyesel di sana tuh udah nggak ada harganya lagi. Nabi SAW makanya sering menasihati, aksiru zikra hadhimil lazzat, kata Rasulullah SAW, kalian itu kalau mau disebut cerdas harus banyak-banyak mengingat kematian, supaya dari sini nggak ada penyesalan, karena di sini kita taubat, di sini kita kembali kepada Allah, jadi nggak ngelihat lagi yang namanya penyesalan. Kalau mau bertaubat sekarang, harusnya kami dengar dan kami nakil, menggunakan akal kami untuk berpikir ya. Kalau di sini manfaat. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke liang lahat, itu udah nggak ada manfaatnya lagi, sahabat. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, udah nggak ada manfaatnya lagi. Kalau kita sudah di sana, alam yang berbeda, penyesalan sehebat apapun, tangisan sekeras apapun, teriakan Anda akan penyesalan Anda sekencang-kencangnya pun nggak akan ada lagi gunanya, nggak akan ada lagi manfaatnya, nggak akan ada lagi. Mumpung di sini teman-teman, di sini kalau kita mau nyesel, di sini masih sangat-sangat manfaat. Kalau kita mau kembali ke Allah, di sini saat-saatnya atau waktu-waktunya. Kalau kita mau mendengarkan lalu mencerna baik-baik setiap nasihat yang disampaikan, di sini masih manfaat. Nabi SAW dalam hadis pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat kita asalkan satu, nyawanya kita belum sampai di kerongkongan. Jangan nunggu sakaratul maut dulu baru taubat. Jangan nunggu sakaratul maut dulu baru taubat. Tapi mumpung lagi sehat, bertaubatlah segera, kembalilah kepada Allah segera, dan jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan kita mati. Sangat mengagetkan kalau pagi kita ketemu sama orang makan bareng, siangnya beliau nggak ada. Dan lalu kita mengatakan, kita bilang, baru tadi pagi loh makan soto bareng sama saya. Sekarang siang kita udah di alam yang berbeda. Disegerakan teman-teman. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kil, kalaulah kami dulu nasma', mau dengerin, au na'kil, atau kami mau menggunakan akal kami untuk berpikir. Ada video, oh iya ya, dengerin bentar deh. Oh iya ya, iya juga ya. Digunakan akalnya, digunakan pendengarannya. Nasma' au na'kil. Ternyata teman-teman, 2 poin penting untuk kita menerima nasihat. Pertama, nasma', harus buat kita dengarkan terlebih dahulu nasihatnya. Yang kedua, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nasma, dengarkan. 2, na'kil, coba digunakan aklun, akal sehat kita untuk berpikir. Ada kalimat yang paling masyhur para sahabat Nabi itu kalau datang nasihat dari Rasulullah SAW,
beliau seringnya mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami dengar dan kami taati, dan kami akan benar-benar taat atas apa yang engkau telah sampaikan. Sami'na wa ata'na. Dengarkan, lalu taatilah. Gunakan akal pikiran kita untuk mentaatinya. Biasanya hati ini condong dengan kebaikan, karena emang hati kita itu fitrahnya didesain untuk dekat, lekat, erat sama kebaikan. Hati ini mudah kenal sama kebaikan, makanya kalau kebaikan mendekat tuh kayak langsung, oh ya ini kayaknya teman akrab saya nih. Hati itu condongnya begitu, karena memang Allah desain untuk seperti itu. Nasma au nakil. Jadi emang kita harus dengar, lalu akal ini mencernanya, kemudian berusaha mentaatinya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saya dulu mau mendengarkan dan memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Ini penyesalan yang Allah gambarkan. Nanti akan ada banyak orang yang ngucap kayak gini. Di sana setelah wafatnya kita akan ada banyak sekali orang-orang yang mengucap kalimat lau kunna nasma'u au na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Akan banyak banget yang ngucap kayak gitu. Jadi Allah tuh udah ngasih clue dari sekarang, nih loh, nanti tuh ada banyak penyesalan. Salah satunya adalah dia nyesel dulu gak denger, dia nyesel dulu gak taat, dia nyesel dulu gak pakai akal sehatnya. Dia nyesel banget. Gambaran penyesalan ini sudah Allah capture, digambarkan di Al-Mulk ayat yang ke-10. Lau kunna nasma'. Coba dulu kita dengerin ya. Aduh, sekarang kita nelangsa kayak gini nih, gara-gara gak mau dengerin. Nah, penyesalan ini udah digambar sama Allah. Nanti ada penyesalannya itu seperti ini. Coba teman-teman, kita ada penyesalan lain yang bentuknya itu Al-Furqan. Coba teman-teman buka surah Furqan, surah 25. Kalau tadi Al-Mulk ayat yang ke-10, sekarang Quran surah Furqan surah 25. Surah Furqan surah 25 ayatnya ayat yang ke-28. Surah 25 ayat 28. Surah 25 ayat 28. Ya, ayat 27 28 Furqan 27 28. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman ayat yang ke-27, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jari mereka. Mereka begini, orang-orang yang zalim. Mereka kayak gitu, gigit jari mereka. Nyesel. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu mereka mengatakan, aduhai, sekiranya dulu kami ikuti jalan Rasul-Rasul. Aduhai, sekiranya kami mau nurut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Aduhai, nyesel kami. Kalau tahu gitu, kami dulu ikut berjuang bareng Rasulullah SAW. Mereka nyesel. Tahu gitu saya ikut bareng Rasulullah, ikut berjuang. Oke, mungkin saya nggak bisa ceramah, tapi saya bisa memfasilitasi apa ya? Makasih teman-teman yang udah bersama berjuang memfasilitasi setiap episode kebaikan. Ada yang memfasilitasi banyak kebaikan yang luar biasa, hanya Allah yang mampu membalasnya.
hanya Allah yang mampu memberi ganti yang lebih baik. Itu ikut berjuang teman-teman. Ini ayat bentuk penyesalan, capture yang senada sama Al-Mulk ayat yang ke-10 tadi. Lau kunna nasma'u naqil. Aduhai, sekiranya dulu kami mau dengerin, mau menggunakan akal kami untuk berpikir. Kalau ini kalimatnya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, sekiranya kami dulu ngambil jalan perjuangan bersama Rasul. Terus ayat berikutnya, coba teman-teman dengerin. Ini fix kalimat penyesalan gara-gara salah berteman, salah cari circle. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, celakanya aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Allah, ayat 28 coba dilihat, dibaca deh teman-teman. Ya wailata laitani, aduhai celaka aku, seandainya lam attakhid fulanan khalila, aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Ini bentuk penyesalan yang akan ada pada lisan seseorang karena salah pergaulan, salah nyari teman. Dia berteman sama orang yang membuat makin jauh dari Allah. Harusnya dia cari teman-teman yang membuat semakin cinta, dekat, semakin nyata untuk menghadap kepada Allah, meneladani Rasulullah. Harusnya dia cari teman yang kayak gitu, cari circle yang baik. Bahkan kalau perlu teman-teman banyakin temannya ustadz, ustazah, itu lebih baik lagi, karena para ulama sering banget menyampaikan kepada kita, di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim beliau, an-nasu ma'a syuyukhihim. Manusia itu akan selalu berada di atas kebaikan kalau dia hidup membersamai guru mereka. Ma'a, bersama, syuyukhihim, syekh mereka, guru mereka. Kita akan tetap terus baik selama kita membersamai orang-orang yang baik. Ada guru-guru kita yang kita memandangnya terasa banget ketulusannya, terasa banget keikhlasannya. Bersamai, saat kita membersamai beliau itu artinya kita sedang membersamai juga jalan-jalan yang Rasulullah SAW pernah tempuh. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling takut min ibadihi al-ulama. Di antara yang paling takut kepada Allah itu, beliau adalah para ulama. Siapa ulama di sini berarti? Ulama, orang-orang yang berilmu, mereka yang mengamalkan tiap-tiap ilmu yang disampaikan. Bukan cuma yang pandai berretorika, tapi gak pernah mengamalkan apa yang disampaikannya. Bukan cuma pandai bicara, tapi gak pernah melakukan apa yang pernah dia bicarakan. Bukan, tapi ulama disebut ulama karena ilmu dan amalnya sejalan. Ilmu dan amalnya selaras. Ilmu dan amalnya nyambung. Makanya teman-teman, sahabati orang-orang yang salih, walaupun kita belum salih. Sahabati orang-orang yang baik, walaupun kita belum baik. Sahabati orang-orang yang dekat, taat kepada Allah secara zahiran, karena secara batin hanya dia dan Allah yang tahu, tapi kita nahnu nahkum, dia dan Allah yang tahu, tapi kita nahnu nahkum bizahir. Kita hanya boleh menghukumi yang zahirnya orang ini dekat sama Allah, orang baik, konsisten, istiqomah. Nahnu nahkum bizahir. Kita lihat zahirnya aja. Lalu terus kemudian kita bilang, oke, bismillah, ikut.
bareng-bareng berjuang. Karena al-ulama warasatul anbiya. Disebut orang ulama itu, orang alim itu, orang alim ini ya warasatul anbiya. Beliau itu ya pewarisnya para nabi. Makanya kalau melihat ayat yang ke-27, aduh, seandainya dulu saya ngikut jalannya Rasulullah. Maksudnya adalah mengikuti jalan yang Rasul titi. Berarti Rasul telah tiada, dilanjutkan oleh generasi berikutnya, sampailah kepada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Siapa pewarisnya risalah kenabian itu? Siapa yang melangsungkan daripada perjuangan jalan dakwahnya Rasul itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja jawabannya ada pada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka teman-teman yang terlibat dalam kebaikan, ngajak orang lain supaya jadi baik, walaupun kita sadar ya kita belum baik, walaupun kita sadar kita nggak bisa nyebut diri kita orang baik karena terlampau banyak dosa yang menawan kita di masa lalu. Tapi kan ikut berjuang kayak gini, ikut ngaji bareng tiap subuh kayak gini, itu udah termasuk bagian perjuangan. Itu udah termasuk nemu circle di sini. Coba teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, dulunya kita nggak saling kenal, sekarang Allah izinkan kita saling kenal. Coba teman-teman, dulunya kita nggak tahu siapa, tapi sekarang kita ketemu. Mbak nanti ngaji ya? Iya. Nanti datang ya? Iya. Lalu terus kemudian kita ngaji, kita kenal. Tahu nggak? Cara terbaik Allah hadirkan untuk hambanya yang baru berniat mau jadi yang lebih baik. Tulis di kolom komentar teman-teman. Allah bisa mengabulkan yang menurut kita mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Jadi tenang aja. Kalau kita mau berusaha jadi baik, Allah udah nyiapin cara terbaiknya untuk dipertemukan sama orang-orang yang berusaha mendekatkan kita sama Allah. Walaupun kita yang belum baik, walaupun kitanya belum baik, termasuk yang berbicara. Nggak pernah kita mengucapkan kalimat saya udah baik, enggak. Kita kan di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama mendekat kepada Allah, sama-sama belajar, sama-sama ngambil waktu untuk saling mengingat Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita lagi saling menasihati, lagi saling ngingetin. Emang tugas kita cuma itu aja. Saya mencintai orang yang salih, saya mencintai orang yang baik. Saya respect banget sama teman-teman semua yang rela pagi-pagi bangun ngantuk-ngantuk tetap ngaji, tetap belajar. Walastu aliman, walaupun saya tahu saya bukan orang yang alim. Saya mencintai sahabat karena Allah, di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Walaupun saya tahu saya masih jauh dari kata berjuang di jalan Allah. Seperti itulah teman-teman. Walaupun kita belum baik dan lagi tertatih-tatih berusaha jadi baik, jangan pernah bosan untuk bersama orang-orang yang baik. Warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman, kalian itu kalau bisa ikut ruku sama mereka yang ruku. Ikut sujud sama yang sujud. Ikut berangkat ngaji sama yang ngaji. Ikut duduk di majelis ilmu sama yang mereka datang ke majelis ilmu. Ikut baca Quran sama yang lagi deres Al-Quran. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Jangan sampai kalimat penyesalan itu terulang. Ya wailata laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khanila. Aduh, seandainya dulu saya nggak menjadikan fulanan, si fulan itu, khalila, sebagai teman dekat saya. Kita
nggak semudah itu ganti circle. Tapi bisa pelan-pelan kita dekat sama circle yang baik. Circle yang lama teman-teman kita nggak juga mesti harus langsung kita tinggal gitu aja kok, enggak. Boleh jadi setelah kita punya 2 circle, satu circle yang alhamdulillah sudah berproses lagi jadi baik, lagi berproses untuk lebih baik, sama satu circle yang masih circle-circle rock and roll, circle-circle jahiliyah, circle-circle yang belum mengenal Allah. Boleh jadi Allah menitipkan kita di circle itu untuk ngajak mereka pulang ke Allah dengan bahagia, untuk ngingetin mereka makin kembali ke jalan yang mestinya mereka tempuh dan seharusnya memang mereka lewat sana. Nanti kita masing-masing punya peran, teman-teman. Apa perannya kita? Jangan sampai ada penyesalan. Lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, saya nggak jadiin fulan, si fulan itu khalila, teman dekat saya. Kalau teman-teman ngerasa saya di circle ini insya Allah pelan-pelan jadi baik, mereka belajar nerima saya walaupun saya banyak kurangnya, walaupun saya masih tertatih-tatih berprosesnya, walaupun mereka tahu masa lalu saya kayak apa, tapi mereka tetap nggak pernah underestimate itu. Dan teman-teman fahami baik-baik, jangan pernah underestimate siapapun. Masih ingat nggak kejadiannya Wahsy? Wahsy itu adalah pembunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Paman Nabi itu yang membunuh tuh Wahsy, budaknya Hindun. Dengan tombak dilempar, tombaknya nancep di sini, meninggal. Syahid Sayyidina Hamzah. Habis itu tuannya Wahsy Hindun membelah dadanya, mengambil jantungnya, dimakan jantungnya sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Wahsy ini dibenci banget. Dia pernah bunuh Hamzah, saya nggak suka sama dia pernah ini begini. Tahu nggak endingnya Wahsy gimana? Wahsy endingnya masuk ke dalam agama Islam, lalu tunduk kepada syariat Allah, mencintai Rasulullah, jadi garda terdepan yang membela Rasulullah. Coba bayangin, Wahsy yang dulu membenci Rasulullah, membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sekarang jadi orang yang mencintai Nabi dan berjuang bareng sama Nabi, berjuang bersama-sama Nabi. Teman-teman, kita ini belum finish ya. Sekarang ada orang begajulan, orang ini jauh dari Allah, orang ini maksiat sama Allah. Ya kita nggak tahu loh besok matinya kayak apa. Kita nih harus khawatir sama diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang udah ngaji merasa paling berhak dan layak, ngeklaim, self-claimer, mengklaim bahwa dirinya lah yang paling. Enggak, kita belum finish loh. Kita belum mati loh. Kalau ngelihat orang yang mungkin masih jauh dari taat, masih banyak maksiatnya, ingat pandangan kita, pandangan rahmah. Itu kan umatnya Rasulullah, dia kan hambanya Allah. Tetap aja dia berhak untuk pulang dengan cara terbaik, menghadap kepada Allah. Teman-teman, hari ini mungkin kita mati duluan, dia masih begajulan. Kita mati duluan, dia masih maksiat sama Allah. Tapi ternyata setelah kita wafat, kita pulang, orang ini 1 bulan sebelum wafatnya taubat kepada Allah. Kita nggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Bukankah kita tahu Rasul pernah bersabda, innamal a'mal bil khawatim ya. Amal kalian itu tergantung penutupnya. Kisah kemarin masih ingat, seorang pelacur aja yang tiap malam berzina, tiap malam bermaksiat, tiap malam berbuat dosa, berzina, maksiat. Lalu dia bertaubat. Dengan taubatnya dia tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun, termasuk memberi minum daripada hewan. Diterima taubatnya, diterima penyegeraan atas amal solihnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu teman-teman ingat kemarin yang membunuh 99 orang, nanya ternyata nggak bisa diampuni, dibunuh sekalian jadi 100. Udah bunuh 100 orang,
lalu dia berdiskusi sama gurunya, lalu gurunya bilang, kamu bisa kok diterima tobatnya, tapi kamu pindah circle, kamu harus pindah kota ya, jangan di kota itu. Kalau kamu di kota itu kamu agak sulit hijrahnya, kamu pindah kota. Lalu laki-laki pembunuh 100 orang ini pindah kota, baru di tengah jalan, belum sampai, masih sampai tengah jalan, belum sampai, wafat. Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Quran surah 4 ayat 100. Di tengah jalan, summa kemudian yudrikul maut, kematian datang menyapa dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia menjadi penghuni surga dan telah kekal dan tetaplah pahala besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Dia itu udah bunuh 100 orang loh. Kalau kita mandang, aku udah bunuh 100 orang. Hah? 100 orang dibunuh? Wah, ngeri juga nih kita mau deket. Kalau kita mungkin gitu. Tapi orang yang punya pandangan rahmah beda. Oh, udah bunuh 100 orang, tetap kok Allah akan ampuni kok. Yang penting kamu pindah kota aja ya. Jangan di kota itu, nanti sulit. Pindah kota aja. Dia pindah kota nih. Begitu dia pindah kota, ternyata belum nyampe di pertengahan jalan, wafat. Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan telah Allah tetapkan pahala besar di sisinya dan dia masuk dalam syurganya Allah. Kita ingat selalu teman-teman, kita belum finish. Kita masih struggling, berjuang, masih berusaha, berikhtiar. Cari circle yang baik, cari teman yang baik. Seperti itulah hakikat pengingat dari Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jangan sampai kita nyesel gara-gara salah berteman. Fulanan khalila. Si fulan kenapa sih dia jadi teman saya? Nyesel saya temenan sama dia. Yang diajakin buat jauh dari Allah terus. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, saatnya sekarang belajar cari circle yang baik. Dan teman-teman ingat banget, kalau ada orang masih berproses, saya juga termasuk masih jauh banget, masih terus berproses. Kita sama-sama saling ingetin ya. Jangan sampai teman-teman gak ngingetin, karena saya pasti ada salahnya. Kami pasti banyak kurangnya. Kami pasti banyak kelirunya. Teman-teman ngelihat baik ya karena ngelihatnya kan cuma baik-baiknya doang. Kita kan dilihat baik sebab karena maha baiknya Allah yang menutup aib-aib kita semua kan. Orang mandang kita baik, tahu kita baik, ya emang sebab karena Allah nutupin aib-aib kita. Sekali aib kita dibongkar, muntah orang lihat kita. Gak ada yang sudi mungkin berteman sama kita. Tapi saking maha baiknya Allah, saking maha rahman rahim ya Allah, aib kita tuh gak dibuka. Makanya kita tetap bisa bersahabat, ngaji bareng, belajar bareng, duduk bareng. Kalau ada yang belum hijrah teman-teman, pandang dengan pandangan kasih sayang. Jangan mengkerlingkan pandangan, jangan memalingkan pandangan. Ingat loh, dulunya kita tuh pernah kayak gitu loh. Dulunya kita pernah menjadi orang yang belum begitu paham sama agama loh. Lalu sekarang pelan-pelan Allah izinkan tahu satu ilmu, dua ilmu, seayat, dua ayat. Izinkan tahu satu ilmu, dua ilmu, seayat, dua ayat. Lalu Nabi bersabda kan, satu ayat ini yang kamu pelajari lebih baik, satu ayat ini lebih baik daripada satu unta terbaik di atas muka bumi ini, dibanding satu unta merah yang sedang hamil besar yang ada di garasi rumahmu. Dua ayat lebih baik daripada dua ekor, tiga ayat, dan seterusnya. Lah kalau kita baca berayat-ayat dari tadi, berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan teman-teman? Nah terus ayat 29 nih, ayat satu lagi ya. Dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Sungguh
si fulan itu, temanku itu, dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Dia nggak ngingetin, suruh baca Quran, tadabbur Quran, menjalankan peringatan-peringatan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran telah datang kepadaku dan syaitan itu memang pengkhianat manusia. Jangan sampai nyesel teman-teman. Circle itu penting banget, pengaruh banget circle itu. Teman-teman di sini kalau ada yang bisa saling kenalan deh di DM. Mbak tadi ngaji ya, Mbak tolong saya dibantu ya supaya istiqomah. Saling kenalan. Nanti kalau pas lagi main ke kotanya ketemu aja, ketemu silaturahim. Iya Mbak, sama-sama ya Mbak, doain. Nanti toh pun kalau teman-teman sudah mulai punya rasa saya mau ngaji yang lebih lagi, silakan ngaji aja sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya. Para ulama dulu gurunya nggak cuma satu. Para ulama dulu gurunya banyak, luar biasa. Ada yang gurunya sampai bahkan 50, 100 guru, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Kami membuka, mungkin kalau bisa kami bersama pada awal-awal, lalu teman-teman sudah beranjak dengan ilmu yang lebih tinggi, silakan bersama para guru yang ilmunya lebih mumpuni, nggak apa-apa, silakan. Nggak ada keharusan teman-teman harus ngaji di sini, nggak ada keharusan sama sekali, enggak. Nanti teman-teman sudah mulai lebih berilmu, kajian bersama kami kan ini kan kajian-kajian yang ringan, pembahasan yang soft. Nanti teman-teman udah mulai, saya masih haus ilmu, saya mau bahasan yang bold, yang lebih rinci, lebih tajam, lebih dalam. Gak apa-apa, nanti ada guru lagi, teman-teman akan berjumpa dengan guru yang bahasannya lebih bold, lebih dalam, lebih tajam, lebih terperinci lagi tentang halal haram, iman, tauhid, kufur, syirik. Teman-teman akan belajar lagi sama beliau, nggak apa-apa. Perbanyak guru dalam kebaikan. Kita nanti akan berjumpa dengan kebaikan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada keharusan teman-teman harusnya ngajinya di sini, nggak ada sama sekali. Di mana ada seorang guru yang menyampaikan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ikuti, teladani, bersamai. Ikuti, teladani, bersamai. Begitu ya teman-teman. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua, sehat, lancar, berkah selalu. Semoga Allah mengganti yang hilang-hilang dengan yang lebih baik. Allah bisa mengambil sesuatu yang boleh jadi kita merasa nggak pernah bisa hilang dari diri kita, ternyata untuk satu hal, yakni untuk mengganti dengan yang jauh lebih baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebentar ini Umar bangun, mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji libur. Begitu ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.